Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Semoga yang baca ataupun mendengarkannya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Malaysia. Kepada yang bertugas, silakan untuk memulai. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua KPU Pilihan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto sekaligus membuka kegiatan sosialisasi pendaftaran capres dan cawapres Universitas Muhammadiyah Purwokerto kepada saudara Jenderal yang waktu dan tempat kami. Jadi
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang saya hormati perwakilan lembaga fakultas dan lembaga tinggi fakultas. Yang saya hormati perwakilan dari UKM. Dan yang saya banggakan teman-teman semua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Salam semoga selalu tercela dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan ilmu serta syafaat sampai pada hari ini. Tujuan diadakannya sosialisasi pada kali ini adalah untuk berkenaan dengan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden mahasiswa. Tentunya dalam sosialisasi kali ini diharapkan untuk tatanan pendaftaran serta kelengkapan berkas untuk para paslon yang akan mendaftar nanti lebih jelas dan lebih tertata lagi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran serta berkas-berkas yang harus dikumpulkan. Untuk selanjutnya, saya berharap untuk yang mendaftar calon presiden dan wakil presiden untuk tetap mempersiapkan dengan baik kelengkapan berkas serta mengikuti timeline alur pemiluan. Jadi jangan sampai nanti ketika sudah waktu yang ditentukan itu ada miskomunikasi ataupun ada kesalahan teknis. Jangan sampai. Kemudian saya berharap penyelenggaraan pemilihan mahasiswa ini sebagai penyelenggaraan yang demokratis gitu. Setidaknya kita untuk berusaha semaksimal mungkin dari KPU menyelenggarakan pemilihan umum mahasiswa ini dengan sebaik-baiknya. Dan kami mohon maaf apabila nanti kedepannya atau dari yang lalu kami mempunyai banyak kesalahan, dan juga kami mohon dukungan dari teman-teman semua untuk kelangsungan pemilihan mahasiswa ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ini bisa dilihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuki acara yang kelima, yaitu pemaparan sosialisasi pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang akan disampaikan oleh Saudari Joya Indrita. Kepadanya waktu dan tempat kami silakan. Ya, terima kasih kepada MC yang memberikan saya waktu dan kesempatan untuk memaparkan sosialisasi pada malam hari ini. Sebelumnya, teman-teman, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih atas responnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Joya Angelita dari KPUM Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan di sebelah saya ada Kak Riko selaku koordinator divisi acara KPUM Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan malam hari ini, kami berdua akan melakukan sosialisasi terkait pendaftaran Capres dan Cawapres Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2022. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Teman-teman dapat bergabung pada sosialisasi kami pada malam hari ini. Di tengah-tengah kegiatannya dan acara meriah pada Idul Adha kali ini, teman-teman dapat menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya, saya harap teman-teman semua dapat mendapatkan hal baik setelah sosialisasi pada hari ini dan diberikan kesehatan dan kebahagiaan yang banyak sekali. Langsung saja,
terkait pemaparan sosialisasi pendaftaran Capres dan Cawapres Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2022. Berikut ini merupakan persyaratan dari siapa saja yang ingin mendaftarkan diri sebagai Capres dan Cawapres Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2022. Sebagai berikut, akan saya bacakan. Yang pertama, terdapat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merupakan warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, merupakan mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Purwokerto minimal semester 6, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, menyerahkan minimal 500 KTM dalam bentuk salinan elektronik. Satu salinan elektronik KTM hanya dapat digunakan untuk syarat pencalonan satu pasangan calon Capres dan Cawapres saja. Lalu, lulus BTA dibuktikan dengan sertifikat syahada dari LPPI UMT. Berikutnya, menyatakan kesediaan untuk tidak melakukan kegiatan keluar dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto selama kurang lebih 30 hari kecuali untuk alasan akademik. Lalu membuat grand design, lalu memiliki IPK minimal 3,00. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan di organisasi lain. Bersedia mengikuti seluruh alur pemilih. Bersedia melengkapi kelengkapan administrasi. Bersedia berkontribusi aktif selama masa kepengurusan di BEM Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan didukung minimal 4 lembaga tinggi fakultas dengan minimal 1 dukungan setiap dapilnya. Berikut ini akan saya bacakan terkait kelengkapan administratif yang harus dipenuhi. Terdapat salinan elektronik KTP, salinan elektronik KTM, salinan elektronik CV berisi riwayat organisasi dan atau riwayat kepanitiaan dengan format bebas dan pas foto 3x4. Dengan fotonya harus formal dan background diberi warna merah. Untuk format penamaan berkas dapat diberi nama KPUM _ nama pasangan calon _ 2022. Lalu salinan surat elektronik surat keterangan berkelakuan baik yang diterbitkan oleh LPPI. Salinan elektronik surat bebas nafsa dan salinan elektronik grand design. Lalu, salinan elektronik KHS dari semester 1 sampai semester terakhir yang ditempuh. Dilanjut dengan salinan elektronik KTM yang akan dikumpulkan sebagai syarat pencalonan paslon, dikelompokkan berdasarkan persamaan dapil. Dan format salinan elektronik surat pernyataan bersih hukum pidana, dukungan lembaga tinggi, dan tidak beraktivitas di luar UMT, yang berikutnya akan saya paparkan di slide selanjutnya. Berikut ini akan saya paparkan terkait salinan elektronik surat yang harus dipenuhi, tetapi nanti akan kami berikan tautan untuk mengaksesnya. Yang pertama terdapat salinan elektronik surat pernyataan bersih hukum pidana. Selanjutnya terdapat salinan elektronik surat pernyataan tidak beraktivitas di luar dan tidak merangkap. Berikutnya terdapat salinan elektronik surat dukungan lembaga tinggi. Berikut ini akan saya bacakan terkait dapil yang dibagi menjadi 3 dapil. Untuk dapil 1, terdapat Fakultas Hukum, Fakultas Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Pertanian dan Perikanan. Dilanjut, untuk dapil 2, terdapat Fakultas Teknik dan Sains, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Kedokteran. Dilanjut dengan dapil 3, terdapat Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Budaya dan Komunikasi, dan Fakultas Agama Islam. Terkait dengan pengumuman dan sanksi, pengumuman pasangan calon yang telah lolos verifikasi, berkas, dan menjadi peserta pemilu dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 18 Juni 2022. Untuk sanksi yang kemudian diatur dalam PKPU nomor 2 tahun 2022. Berikut ini terdapat tautan untuk teman-teman dapat mengaksesnya, teman-teman dapat mengambil tangkapan layar, atau bisa saya bacakan terkait tautan pendaftaran, terdapat https://2-bit.ly/pendaftaran pemilu 2022. Lalu dilanjut dengan tautan untuk mengunduh surat pernyataan. https://2-bit.ly/pendaftaran
berkas surat pernyataan. Atau jika teman-teman ingin menanyakan satu hal terkait pendaftaran Capres dan Cawapres, dapat menghubungi kontak person di bawah ini atas nama Nanda dengan nomor 0895 3223 41414 atau atas nama Laila dengan nomor 0831 6537 8010. Berikut ini terdapat timeline pemilu 2022. Teman-teman perlu sekali mengingatnya dan mengikuti partisipasi untuk menyemarakan pesta demokrasi pada tahun 2022 ini. Pada tanggal 10 Juli, sosialisasi pendaftaran Capres dan Cawapres. Dilanjut, 13 Juli, sosialisasi cara menjadi DPS dan DPT. Pada tanggal 21 Juli, terdapat sosialisasi cara pemilih. Dilanjut 10 sampai 15 Juli, pendaftaran Capres dan Cawapres. Dilanjut 13 hingga 25 Juli, terdapat pendaftaran DPS atau DPT. Dilanjut pada tanggal 17 hingga 18 Juli, terdapat validasi dan verifikasi. Dilanjut, tanggal 23 Juli merupakan screening paslon. Dilanjut, 22 Juli, rapat terbatas dan deklarasi damai. Dilanjut, 24 hingga 27 Juli, terdapat kampanye. Dilanjut, tanggal 29 hingga 31 Agustus, terdapat debat. Hal ini dapat dilakukan secara kondisional, bisa dilaksanakan satu kali debat, rangkaian debat, ataupun dua tergantung kondisi. Lalu dilanjut dengan tanggal 2 hingga tanggal 3 Agustus terdapat masa tenang, dan tanggal yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua yaitu pada tanggal 5 hingga tanggal 9 Agustus terdapat pemiluan. Teman-teman diharapkan kooperatif untuk mengikuti pemilu pada tahun ini. Lalu dilanjut tanggal 10 hingga 15 Agustus terdapat pemutakhiran data, dan untuk penetapan akan dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2022. Untuk teman-teman, untuk mengikuti kegiatan dan serangkaian pemilu pada tahun ini, teman-teman dapat juga mengakses mengikuti berita melalui akun Instagram kami, KPUM UMP22, atau dapat juga teman-teman dapat mengakses informasi melalui akun YouTube KPU UMP. Selanjutnya akan saya alihkan kepada rekan saya, Kariko, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih atas pemaparannya yang singkat, jelas, dan padat ini Saudari Joya Injelita, sesuai namanya ya, parasnya juga Jelita. Baik, langsung saja ya, tanpa membuang-buang waktu kembali, saya di sini akan membahas lebih lanjut terkait persyaratan. Tadi kan sudah disebutkan oleh Saudari Joya, itu ibaratnya garis besarnya saja ya. Nah, sekarang izinkan saya untuk memperjelas tentang persyaratan supaya tidak timbul kesalahpahaman. Baik, langsung saja. Persyaratan pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini jelas ya, adalah sebuah persyaratan yang absolut, yang nomor satu, karena jangan sampai terjadi kembali seperti apa yang sudah terjadi di organisasi yang mana yang lebih luas, yakni di tingkat negara. Kan ada tuh beberapa kasus oleh orang terhormat yang sudah disumpah atas nama sendiri, atas nama agamanya, dan bahkan atas nama Tuhannya, tapi masih dilawan. Jadi Tuhan saja tidak ditakuti, apalagi rakyatnya. Jelas. Baik, poin yang kedua adalah warga negara Indonesia, cukup jelas, sehat jasmani dan rohani pastinya. Kemudian yang keempat atau poin D adalah mahasiswa aktif UMP minimal semester 6, cukup jelas. Dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan keputusan yang memiliki hukum tetap oleh peradilan. Nah, menambahkan saja ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menyerahkan minimal 500 KTM dalam bentuk salinan elektronik. Nah, di sini izin menjelaskan saja. Jadi terkait persyaratannya 500-an KTM ini, para pendaftar capres ya, dan cawapres paslon bebas ingin mengumpulkan dari dapil atau fakultas mana saja, yang penting dapat menyepakati angka 500-an tersebut. Jadi tidak harus misalkan katakanlah ya, dapil 1 itu harus sekian ratus atau sekian puluh, dapil 2 sekian, dapil 3 sekian, tidak. Cukup intinya mendapatkan atau menyepakati angka 500 tersebut, itu sudah cukup. Bismillah. Baik, lanjut ke poin yang selanjutnya, persyaratan. Satu salinan elektronik KTM hanya digunakan untuk syarat pencalonan satu paslon. Jadi izin memperjelas saja. Maksudnya adalah
Kan ini berdua ya pasangan presiden, calon presiden dan calon wakil presidennya. Nah, nanti dalam pengumpulan KTM ya atau dukungan ini juga pastinya tidak boleh dua atau fotokopi gitu. Jadi intinya satu, tidak boleh ganda. Oke, cukup jelas. Kemudian lanjut yang poin H, persyaratan H, lulus PTA dibuktikan dengan sertifikat syahadah yang dikeluarkan oleh LPPI UMB. Sekiranya cukup jelas. Kemudian persyaratan selanjutnya adalah menyatakan kesediaan untuk tidak melakukan kegiatan keluar dari lingkungan UMB selama kurang lebih 30 hari. Kecuali untuk alasan akademis ini. Pastinya karena kita datang ke sini juga paling awal alasannya untuk akademis ya, belajar. Bukan berorganisasi. Mungkin sebagian orang ada, tapi kebanyakan akan. Jadi di sini ya, di poin persyaratan yang ini, mungkin timbul pertanyaan, bagaimana jika saya tetap mengikuti kegiatan di luar lingkungan UMB meskipun saya sudah menyatakan kesediaan? Kan selama saya tidak ketahuan tidak masalah ya. Cara mainnya tidak seperti itu juga ya. Kita berusaha fair play mungkin istilahnya. Jadi ya tidak diperkenankan tetap walaupun tidak ketahuan. Oke, selanjutnya adalah persyaratan yang J, membuat grand design. Grand design di sini adalah, sebelumnya sebuah organisasi pasti memiliki tujuan ya, atau cita-cita, dan guna memperoleh atau mendapatkan cita-cita tersebut atau tujuan tersebut, pastinya memiliki prosedurnya tersendiri, suatu organisasi. Maka nanti berkenaan dengan itu, para pendaftar ya, paslon, bisa membuat grand design gampang saja, tidak perlu sampai ke proker sampai 1 tahunan depan, karena itu nanti ketika sudah terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi di sini contohnya banyak ya, ada di Google, bisa silakan searching saja. Bentuknya juga kami tidak membuat yang repot-repot, cukup infografis, mohon maaf. Atau mungkinnya lebih baik yang lebih membuat personal branding kalian itu ketarik sama minat mahasiswa cair maupun lembaga dalam memilih kalian, itu bisa dalam bentuk video informatif, atau yang lebih baik lagi adalah video interaktif terkait brand design. Oke, sekiranya cukup jelas, lanjut. IPK minimal 3,00 cukup jelas. Kemudian yang L, persyaratan yang L selanjutnya, bersedia untuk tidak merangkap jabatan di organisasi lain. Sekiranya cukup jelas, tapi saya izin menyampaikan beberapa hal saja. Jadi ketika ya pendaftar paslon ini sedang dalam masa sebelum penetapan presiden dan wakil presiden yang terpilih, itu nanti bahasanya atau bunyinya adalah cuti sementara. Jadi para pendaftar paslon itu bunyinya ya cuti sementara, tidak permanen, atau tidak sampai harus turun dari pangkuan jabatannya ya, dari organisasi atau lembaganya, kecuali memang nanti ya, alhamdulillah ya, semoga ketika teman-teman pendaftar itu terpilih, terlantik jadi presiden jadi presiden dan wakil presiden UMB tahun 2022, periode 2022-2023 ini, maka itu ya hukumnya wajib untuk keluar dari lembaga atau organisasi yang sedang dipangku saat ini. Itu pun jika sedang bergabung satu, jika tidak ya tidak bisa. Oke, cukup jelas. Kiranya lanjut ke persyaratan yang selanjutnya adalah bersedia mengikuti seluruh alur pemilu. Ini juga jelas ya, ketara. Jadi nggak boleh misalkan skip nih satu alur, katakanlah debat atau kampanye, nggak boleh. Jadi harus mengikuti seluruh alur pemilu. Ya, cukup jelas. Sekiranya lanjut ke persyaratan yang selanjutnya adalah bersedia melengkapi kelengkapan administrasi yang telah disebutkan, cukup jelas. Kemudian persyaratan yang selanjutnya adalah bersedia berkontribusi aktif selama masa kepengurusan di BEM. Ini juga sekiranya cukup jelas ya, masa nanti ketika semoga saudara-saudari terpilih menjadi presiden dan wakil presiden ya harus aktif gitu, nggak bisa hilang-hilangan sama anggota, apalagi keseluruhan, kan tanggung jawabnya besar ya, bukan hanya di BEMU saja, tapi juga seluruh mahasiswa KM UMP. Jadi tidak boleh, kalau bahasa milenialnya mungkin ghosting ya, atau hilang-hilangan. Jadi mungkin
kalau ghosting 1, 2, 3 orang itu sudah mainstream. Nah, ini jangan sampai ghosting 1 KM ya, 1 KM, 1 mahasiswa UNIF. Tidak boleh. Oke, lanjut ke persyaratan yang selanjutnya adalah poin T, didukung minimal 4 lembaga tinggi fakultas dengan minimal 1 dukungan setiap dapilnya. Jadi, izin memperjelas kembali, kan tadi sudah disebutkan oleh saudari Joya ya, terkait dapil, ada 3 dapil dengan pembagian seperti yang sudah disebutkan tadi. Ya, dapil 1 ada fakultas ini, dapil 2 ada fakultas ini, dapil 3 ada fakultas ini. Jadi, memperjelas ya. Jadi harus setiap dapil itu mendapatkan para pendaftar paslon ya, mendapatkan minimal 1 dukungan, entah itu baik dari BEM atau juga dari TPM. Misalnya kalian mau cari dukungan ke Fakultas Hukum, nah itu cukup salah satu saja dari BEM atau TPM, kemudian lanjut ke selanjutnya ke dapil 2 bisa dari BEM atau TPM teknik, dan selanjutnya kemudian lanjut ke dapil 3 dengan proses yang sama. Nah, katakanlah sudah mendapat 3 itu, 3 minimal angka 3 ya, berarti kan masih kurang 1. Nah, itu nanti selanjutnya pendaftar bebas ingin mencari dukungan di dapil mana. Bisa di dapil 1 berarti ada 2 dukungan, atau dapil 2 dukungan, 2 dukungan, mohon maaf, atau dapil 3 dengan 2 dukungan. Intinya tadi seperti yang sudah baru dijelaskan, masing-masing dapil itu minimal dapat 1 dukungan dari lembaga tinggi, yakni BEM dan TPM fakultas. Oke, terkait kelengkapan administratif ya saya bacakan sekali lagi, siapa tahu ada yang ketinggalan. Baik, kelengkapan yang pertama adalah salinan elektronik KTP cukup jelas, KTM cukup jelas, kemudian salinan elektronik CV juga sekiranya cukup jelas. Mungkin bisa saya tekankan ya di bagian format penamaan berkas. Kalau di sini kan kami memberikan format KPUM underscore nama pasangan calon underscore 2022. Jadi mungkin memberikan contoh saja, bisa KPUM, boleh nama lengkap dari capres maupun nama lengkap dari cawapres, atau bisa nama yang memang sering dipanggil di dalam kehidupan bersosial ya, nama depan biasanya. Ya, sekiranya cukup jelas. Lanjut kemudian kelengkapan salinan elektronik surat keterangan berkelakuan baik yang diterbitkan oleh LPPI, sekiranya cukup jelas juga. Kemudian lanjut yang salinan elektronik surat bebas nafsa, ini juga sekiranya cukup jelas. Nanti pendaftar bisa ke klinik ya, klinik UMP. Kalau tidak salah bayar itu kalau bikin minta surat itu, jika tidak salah membayar. Oke, lanjut ke kelengkapan selanjutnya, yakni yang F, salinan elektronik grand design, sekiranya cukup jelas, sudah dijelaskan tadi ya gambaran grand design itu sebenarnya kayak gimana. Oh ya, izin menambahkan, saya lupa menyebutkan, mungkin yang penting ya, yang ingin kami tekankan itu ada pertama arah kebijakan, kemudian visi misi tentunya, dan komitmen ya. Mungkin dari kami bisa memberikan 3 perihal yang tersebut. Nanti untuk selanjutnya bisa peserta paslon menambahkan sendiri. Dibuat sekreatif mungkin, membuat personal branding kalian sebaik, semenarik mungkin. Baik, selanjutnya adalah kelengkapan yang selanjutnya adalah salinan elektronik KHS dari semester 1 sampai semester terakhir yang ditempuh. Jikalau tidak ada, mungkin bisa meminta transkrip nilai yang dikeluarkan yang telah dibubuhi tanda tangan dari pihak fakultas jikalau memang ada kendala dalam KHS atau kartu hasil studi ini. Oke, sekiranya cukup jelas. Lanjut ke kelengkapan yang selanjutnya, yaitu salinan elektronik KTM yang akan dikumpulkan sebagai syarat pencalonan paslon dikelompokkan berdasarkan persamaan dapil. Jadi di sini izin memperjelas saja, siapa tahu ada misinterpretasi. Jadi maksudnya adalah bukan tadi ya kayak misalkan saudara-saudari sekalian pendaftar paslon harus cari sekian nomor, sekian jumlah di dapil 1, sekian jumlah di dapil 2, sekian jumlah di dapil 3, tidak. Tapi bebas sekali lagi untuk 500 KTM tadi. Tapi ketika mengelompokkannya ke dalam file, berarti ya folder, itu dikelompokkan berdasarkan dapil. Jadi misalkan saudara atau saudari dapat
eh, 50 KTM di fakultas mana, fakultas A katakanlah ya, nanti bisa dibikin folder atau subfolder fakultas atau dapil 1 underscore fakultas A gitu. Intinya untuk format penamaan mungkin bebas ya, yang penting jelas dari fakultas mana dan dapil mana. Oke, sekiranya cukup jelas, lanjut ke kelengkapan yang selanjutnya, yakni format salinan elektronik surat pernyataan bersih hukum pidana yang tadi yang memiliki kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh peradilan, kemudian dukungan lembaga tinggi dan tidak beraktivitas yang selama kurang lebih 30 harian tadi di luar UMP. Ya, untuk surat pernyataannya dapat diunduh di tautan yang telah kami cantumkan di PowerPoint ya, yang juga telah disebutkan tadi oleh saudari Joya. Oke, mungkin kita bisa loncat bagian ini. Dapil cukup jelas, ada saya bacakan sekali lagi ya. Dapil 1 ada Fakultas Hukum, Farmasi, Ilmu Kesehatan, Pertanian dan Perikanan. Kemudian yang kedua adalah Teknik dan Sains atau Sains atau bacanya saya juga kurang paham. Kemudian yang kedua adalah Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP singkatan kerennya ya. Kemudian Fakultas Kedokteran, FK, kemudian Fakultas Psikologi, Ekonomi FEB atau FEB, ini familiarnya, singkatan familiarnya. Kemudian ada Fakultas Ilmu Budaya dan Komunikasi. Di sini mungkin ada yang baru dengar nama fakultas ini ya, Ilmu Budaya dan Komunikasi. Jadi sebelumnya fakultas ini adalah bernama Fakultas Sastra, kemudian diganti menjadi Fakultas Ilmu Budaya dan Komunikasi dengan alasan yang ya cukup jelas, kan kami kedatangan prodi baru ya, makanya guna dan dua prodi ini sebenarnya lumayan berkontradiksi atau berseberangan, jadinya di sini ditambahkan atau dirubah menjadi dari sastra menjadi Fakultas Ilmu Budaya dan Komunikasi. Oke, cukup sekian terkait tadi FIPK ya singkatannya. Kemudian yang terakhir adalah Fakultas Agama Islam atau FAI. Oke, lanjut terkait pengumuman dan sanksi. Mungkin saya di sini cukup menekankan ke bagian sanksi saja. Ya, sanksinya ada jelas di PKPU nomor 2 tahun 2022 nanti. Oh ya, terkait itu, oh ya, sebelumnya izin flashback sebentar ya, izin kembali ke belakang sebentar. Jadi sosialisasi pada kesempatan kali ini itu ada 2 sosialisasi. Yang pertama adalah sosialisasi PKPU nomor 2 tahun 2022 dan sosialisasi terkait berarti hanya satu sosialisasi ya. Jadi kalau gini bahasa peraturan atau perundangan kan biasanya banyak kata yang kurang familiar ya, bahasanya itu kayak di kita mungkin dhuwur temen gitu, kayak bahasa tingkat tinggi yang redaksinya itu ya tidak bisa dipahami oleh kita. Jadi kami dari peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa nomor 2 tahun 2022 tersebut, kami berusaha sederhanakan sebisa kami mungkin terkait diksi dan redaksi. Jadi biar penyampaiannya itu mudah dicerna oleh audiensi dan tentunya kita sendiri. Karena jujur kami juga dalam penyusunan ya banyak menemukan rintangan ya tadi, terutama diksi atau redaksi yang kurang familiar, bahasanya yang kayak tinggi banget seperti itu. Oke, jadi di peraturan juga biasanya kan di bagian ini informasi untuk for your information aja FYI, bahwa di setiap peraturan atau undang-undangan itu di akhir ayat atau pasal pasti ada embel-embel atau redaksi bahwa sesungguhnya pembuat peraturan ini wajib mensosialisasikan agar seluruh mahasiswa di KMUMP mengetahui. Jadi ini kami dapat mungkin kita dapat memakai istilah sambil apa ya, bagaimana saudari Joya itunya, oh ya, sambil menyelam minum air. Jadi kami sosialisasi untuk PKPU-nya dapat dan kemudian sosialisasi yang untuk umum juga dapat. Jadi kami tidak perlu sosialisasi ulang terkait PKPU. Jadi bisa dikatakan kami telah menggugurkan kewajiban untuk mensosialisasikan PKPU nomor 2 ini. Oh ya, untuk sanksi belumnya. Untuk sanksi jelas ya, jikalau ada satu saja persyaratan atau kelengkapan yang tidak terpenuhi, ya maaf
otomatis itu udah gugur. Itu sanksinya simpel itu. Jadi kami rasa tidak perlu membeberkan keseluruhan ya, karena memang yang diatur itu hanya seperti itu di PKPU nomor 2 ini. Terus untuk pengumuman sekiranya cukup jelas, insya Allah ya, jika tidak ada kendala ya 18 Juli itu udah final ya. Bismillah. Oke, lanjut ke tautan pendaftaran. Sekiranya cukup jelas, mungkin kita bisa melewati bagian ini. Kemudian terkait timeline juga sekiranya cukup jelas. Oh ya, bagi mungkin yang membaca di sini rada kebingungan apa gimana, bisa follow IG KPUM. Di situ ada timeline yang lebih, menurut saya juga pribadi juga lebih enak dilihat gitu. Tentunya pamflet atau flyer di Instagram. Oke, sekiranya cukup jelas terkait timeline. Sebentar. Oh, ya, baik, sebelum masuk ke sesi berikutnya yakni sesi tanya jawab, saya ingin menyampaikan ada perihal yang kurang tadi di awal ya, bahwa oh ya, jalur. Jadi pada pemilu kali ini itu jalurnya hanya satu, yakni jalur independen. Jadi tidak ada jalur lembaga, atau mungkin kalau taraf yang lebih luas organisasi yang lebih luas yakni negara, itu mungkin ada dua jalur, jalur lembaga atau partai ya, atau jalur independen. Sedangkan untuk saat ini, untuk sampai saat ini di UMP itu sistemnya masih federasi ya, belum ada kepartaian atau partai-partai. Jadi jalurnya itu hanya satu, yakni jalur independen. Oke, sekiranya cukup dari saya. Nanti jika ada kekurangan, nanti saya akan izin masuk saja langsung ya. Baik, untuk selanjutnya masuk. Cukup dari saya, sekian, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada saudari Joya Indrita dan saudara Riko Akarnoso atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman peserta yang ada di Zoom. Silakan dapat melontarkan beberapa pertanyaan. Pada sesi tanya jawab pertama kali ini akan dibuka 3 pertanyaan. Silakan teman-teman bisa raise hand atau melalui kolom chat. Oh ya, mohon maaf ya, di sini ada Kesalahan penulisan timeline ya. jadi untuk ini, mohon maaf screening paslon itu 20 Juli ya, bukan 23 ya, mungkin hanya itu kesalahannya ya. Terima kasih, saya kembalikan lagi, mohon maaf. Baik teman-teman sekalian, silakan dapat melontarkan beberapa pertanyaan. Di sesi pertama kali ini ada dibuka 3 pertanyaan untuk penanya.
Oh ya, tadi sepertinya ada yang mengacungkan jari ya jika kami tidak salah melihat atau kelewatan. Oh iya, silakan kepada saudari Falah Mutiara. Baik, di sini saya izin bertanya terkait poin yang menyatakan kesediaan tidak melakukan kegiatan di luar lingkungan UMP selama 30 hari. Itu maksudnya selama pada saat proses pendaftaran atau setelah penetapan gitu, setelah menjadi pres atau wapres, terkait waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali dari saudari Mutiara ya. Baik, izinkan saya menjawab. Jadi selama dari mulai masa dibukanya masa pendaftaran sampai mungkin sebelum pelantikan. Jadi kurang lebih eh, durasinya adalah 30 harian, makanya di sini kami mencantumkannya dengan angka 30 harian. Jadi saya ulangi lagi ya, ulangi kembali. Dari sejak dibukanya pendaftaran capres dan cawapres sampai sebelum penetapan, ya, atau sebelum pelantikan atau penetapan. Sekian, terima kasih. Apakah cukup menjawab? Iya, cukup Kak. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya kembali terkait? Oh ya, izin menambahkan saja ya. Jadi pertanyaannya dimohon untuk kedepannya, siapa tahu kelupaan atau bagaimana yang masih di dalam konteks ya, yakni konteks kali ini adalah teknis atau persyaratan pendaftaran capres dan cawapres. Terima kasih. Karena kami kesulitan mengenai dana pengguna ini kan dana dari universitas belum turun sampai saat ini. Jadi timeline yang kita bagikan, timeline yang kita di Instagram itu masih bisa diubah sesuai kondisi yang ada. Jadi itu untuk acuan sementara. Semoga sih sampai ke depannya tidak ada perubahan timeline lagi, karena berkaitan dengan dana sampai sekarang dana belum turun gitu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua? Bisa langsung raise hand atau bisa tanya di kolom chat. Juga sebagai mahasiswa Universitas Mojokerto, tentunya kita berharap untuk kata-kata yang dilontarkan itu kata-kata yang baik, begitu, toleransi, jangan sampai ada yang berkata kasar atau memojokkan dan segala macam. Kita toleransi, kita bersama-sama untuk membangun kata yang lebih baik. Jadi tolong jangan nantinya ke depan jangan ada kata-kata yang mengandung kata-kata syarat dan berbagai jenisnya. Pokoknya yang kata-kata yang negatif, gitu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ya,
Permisi, mohon maaf teman-teman, mungkin sembari menunggu pertanyaan ya, dengan saya menjelaskan beberapa hal daripada diem-dieman kayak mengheningkan cipta. Jadi kenapa dibikin syarat 500 KTM-an ini? Karena tadi ya, bentuk kita masih federasi, belum partaian, dan juga uh, guna apa ya namanya, para pendaftar, pendaftar paslon ini sekalian sosialisasi, dan otomatis ini kayak minta satu-satu ya, baik nanti mungkin secara daring atau maupun luring, bagusnya sih luring ya, jadi mungkin bisa sekalian sosialisasi ini, nanti kan pasti ada interaksi ya, kayak kenapa kamu daftar jadi ini, capres atau cawapres, motivasi kamu apa, bla bla bla. Nanti kamu, maaf, para pendaftar bisa sekalian sosialisasi nih tadi terkait personal branding atau brand design ya. Dan juga supaya teman-teman saudara-saudari pendaftar itu dapat diakui ya oleh mahasiswa cair bahwa oh ini ada orangnya, oh orangnya seperti ini. Itu poin yang pertama. Terus kenapa mungkin bisa saya tambahkan kembali, kenapa dapil, sistem dapil atau daerah pemilihan, itu jawabannya sebenarnya cukup sederhana, guna meminimalisir terjadinya crash pada sistem atau server, karena pada kesempatan pemilu kali ini kan kita menggunakan sistem daring ya, bukan luring, jadi apa kemungkinan untuk sistem atau server crash itu juga ada, tidak tahu besar atau kecilnya. Mungkin teman-teman di sini pernah mengalami hal yang serupa ketika sedang mengakses website OnClass UMP ya. Mungkin untuk mau submit tugas atau kehadiran itu kan mungkin ada yang pernah menemui ya di server error, itu biasanya ada tulisan 404 atau 404. Itu biasanya terjadi karena banyak teman-teman mahasiswa atau mahasiswi yang mengakses website tersebut dalam satu waktu, sehingga mungkin servernya atau sistemnya tidak kuat ya membendung banyak masa seperti itu. Juga berlaku hal tersebut atau masalah tersebut juga dapat berlaku pada sistem pemilihan daring kali ini ya, Pemila 2022. Jadi sangat ada kemungkinan bahwa website pemilu ya akan crash karena banyaknya mahasiswa tadi yang mungkin login atau masuk dalam satu waktu yang sama barengan. Jadi guna meminimalisir hal tersebut dibuatlah dapil supaya biar mungkin bisa seperti ini, guna meminimalisir problem masalah tersebut ya. Misal hari ini untuk dapil 1 atau hari ini untuk dapil 2, hari ini dapil, hari ketiga untuk dapil 3, nanti mungkin ada apa namanya, hari yang keempat ya di bonus katakanlah, mungkin bisa dikasih waktu untuk bagi yang dari 3 hari sebelumnya belum memiliki kesempatan untuk memilih pasangan capres dan cawapres. Itu terkait dapil. Kemudian terkait kenapa sih harus minta dukungan lembaga, ya mungkin ada yang punya pertanyaan seperti itu di pikiran saat ini. Jadi kenapa harus pakai dukungan lembaga? Ya alasannya mungkin cukup jelas, supaya cari ya personil atau dukungan material, baik dalam bentuk material maupun moral, atau bahkan personil yang mungkin siapa tahu lembaga yang mendukung mau mengucurkan sedikit dananya nih buat keperluan kampanye atau ya untuk mensukseskan. Oh, terkait itu tim sukses, mungkin dari pendaftar ya bisa mendapat tim sukses, kayak minta ke ketuanya, siapa tahu bisa minta tolong untuk anggotanya ya, ada yang mau jadi tim ses saya, itu bisa seperti itu. Dan terkait tim ses ya tidak harus dari lembaga ya, dari mahasiswa cair juga bisa, jikalau mereka berkenan pastinya. Baik, terus kan ini industri 4.0 ya, atau udah masuk ke yang 5.0, 5.0, dan arus teknologi daring ya online itu memang tak terbantahkan lagi ya, tidak bisa dibendung. Maka dari itu mungkin ada masalah bagaimana cara kami KPUM Pemilu 2022 ini dapat mengoptimalkan atau memaksimalkan penyampaian info-info atau materi terkait pemilu yang ada
yang sudah matang tentunya ke setiap elemen mahasiswa atau setiap elemen di KM UMP yang sampai yang paling bawah. Mungkin yang paling bawah di sini kelas ya, itu paling bawah. Jadi kan mungkin ada bertahap kelas, angkatan, satu fakultas, kemudian satu univ. Jadi bagaimana cara kami mensosialisasikannya, ya, info-info atau materi. Mungkin yang paling pertama juga cukup jelas website, tapi seperti yang sudah dikatakan saudara Yanuar tadi, bahwa website untuk saat ini belum dapat diwujudkan ya. Jadi mungkin kami dapat mencari solusi yang lain, yakni bisa menyebarkan materi PowerPoint ini ke ke grup KM UMP ya, atau bisa pecah sekalian minta tolong salah satu anak dari masing-masing KM fakultas yang ada di UMP untuk membagikannya di grup KM masing-masing. Dan berhubungan dengan itu juga ada yang mungkin di setiap fakultas belum ada ya, tapi insya Allah sudah ada semua, yakni komting atau komite tingkatan. Jadi mungkin nanti bisa minta bantuan, mungkin nggak bisa minta langsung ke komting ya kan, kita nggak tahu, nanti mungkin bisa minta bantuan ketua DPMF atau jajarannya, atau presiden BMF beserta jajarannya untuk itu tadi, minta tolong bantuan komting untuk membagikan info-info terkait pemilu 2022 yang ada ini ke elemen yang paling bawah, yakni elemen kelas, itu yang menurut kami paling bawah. Oke, sekiranya cukup tambahan dari saya, mungkin bisa langsung kembali lagi ke sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Terus itu mohon maaf karena tadi videonya tidak bisa untuk dijalankan karena ada kesalahan teknis dari laptop, jadi hanya bisa sambungan di Zoom. Nanti dari Zoom ini kita akan layar, kemudian nanti akan diupload di YouTube KPU kayak gitu. Jadi untuk YouTube saat ini tidak ada, nanti kita akan layar diunggah di YouTube akun namanya KPU UMP gitu. Terima kasih. Ada yang bisa untuk bertanya lagi? Siapa tahu masih ada yang bingung atau ada pertanyaan yang masih mengganjal atau bagaimana, bisa disampaikan langsung. Mengingat waktu sudah semakin lama. Oke, kiranya sudah ada pertanyaan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut setelah selesai tadi ini, bisa langsung DM ke IG KPU UMP 2022. Nanti bisa DM lewat situ mengajukan pertanyaan. Insya Allah kita akan balas secepatnya. Karena waktu sudah semakin malam, mungkin saya cukupkan sesi tanya jawab pada sesi kali ini. Kemudian saya serahkan lagi kepada pembahasan. Baik, apabila tidak ada lagi pertanyaan yang disampaikan, teman-teman, saya tanyakan kembali dan tawarkan kembali apakah ada pertanyaan.
Baik, sepertinya cukup. Sebelum kita masuki acara yang terakhir yaitu penutup, untuk teman-teman bisa tolong nyalakan kameranya terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami tunggu sampai dengan pukul 20.05. Iya masuk baik. Iya bisa apa? Satu. Yang laptop bisa kan? Sudah. Satu lebih gitu ya. Satu dua. Udah tutup. Baik, masuki acara yang terakhir yaitu penutup. Jadi sudah kami screenshot ya. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup kegiatan sosialisasi pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan mandala dan doa kepada presiden secara bersama-sama. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. teman-teman bisa tolong presensi yang akan kami kirimkan melalui kolom chat. Sebenarnya